Shalom Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Bolehkah dengan penuh sukacita sambil senyum, saudara memberi salam kanan kiri muka belakang lalu katakan damai sejahtera bagimu. Bagi sukacita di hari Minggu hari Tuhan ini. Ya. Kalau melihat pertengkaran dan persoalan, harusnya yang dicari tahu adalah akar masalahnya, bukan siapa yang disalahkan, atau paling tidak cari tahu apa solusinya. Nah, hari ini kita berjumpa dengan pertengkaran yang terjadi antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Abram itu artinya bapak yang luhur. Lalu kemudian kau tidak lagi dipanggil Abram, tapi Abraham, yang berarti bapa dari segala bangsa. Jadi ada dua ya, Abram dulu yang berarti bapak yang luhur, lalu kemudian Abraham bapa dari segala bangsa. Pertengkarannya adalah seringkali domba milik Abram, domba milik Lot itu bercampur. Maka yang perlu dicari tahu adalah masalahnya apa. Alkitab bilang wilayah itu sedikit atau kecil. Tapi kita harus mundur ke belakang. Memangnya ini Lot siapa? Harus cari tahu ini Lot ini siapa. Kayaknya dia bikin kabur air ini. Ini Lot ini kayaknya sedikit jadi persoalan nih. Andai kata Abram tidak bawa Lot, mestinya tidak ada persoalan. Maka kita harus cari tahu Lot ini siapa. Menurut Bapak Ibu Lot ini siapa? Pasti bukan tetangga rumah saya. Lot ini siapa? Untuk cari tahu siapa ini Lot, dan Bapak Ibu akan melihat tentang Abram yang besar, tentang tokoh yang luar biasa yang bernama Abram ini. Tolong buka pasal 11 kitab Kejadian ayat 27 sampai ayat ke-29. Saya baca ya. Menggunakan terjemahan baru edisi kedua, mungkin sangat beda dengan terjemahan yang Bapak Ibu pegang. Kejadian 11 ayat 27 sampai 29. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai dan istri Nahor ialah Milka. Dan anak Haran, Milka anak Haran. Haran itu ayah Milka dan Yiska. Agak susah nggak paham? Kasih saya penjelasan dikit. Terah punya 3 anak. Yang pertama Abram, Nahor, Haran. Abram, Nahor, Haran. Ini mati kesian yang paling bungsu. Haran mati. Haran ini punya anak namanya tahu kote Lot. Anak laki-lakinya Lot. Tapi ada 2 anak perempuan. Milka yang berarti ratu. Dia angkat-angkat kening kan dia di belakang istri saya Milka. Kemudian Yiska yang berarti melihat ke depan. Jadi 3 anaknya Haran. Lot, Milka, Yiska. Tiba-tiba si Milka kawin dengan pamannya, adiknya Abram. Gitu. Sekarang karena Haran mati, Haran mau ikut siapa? Mau ikut si
Nahor ndak enak. Kenapa? Karena DP adik kawin dengan Nahor, pamannya. Jadi mau tidak mau, satu-satunya jalan kesian, Abram bilang, Lot ikutlah dengan saya. Kebenaran, gua nggak punya anak. Tangkap betapa besar ini Abram. Dia menanggung hidup dari anak adiknya yang mati itu. Si Lot hidup bersama dengan Abram. Mungkin cukup lama sampai kemudian Abram melihat Lot sudah cukup dewasa. Diberikanlah harta benda, lalu kemudian Lot mengembangkannya menjadi kekayaan yang tidak sedikit. Dan Alkitab bilang begini, Abram sangat kaya, Lot juga sangat kaya. Maka terjadilah ketika, jadi ini gini Bapak Ibu prosesnya. Tera papanya Abram bilang begini, Abram ikut saya, bawa si Lot, bawa si Sarah, ikut saya. Nahor gak ikut, Nahor masih di Ur Kasdim. Ikut saya, torang ke Kanaan. Jadi mereka pergi ke Kanaan. Nah ada Nahor di sini kan memangnya. Pergi ke Kanaan, tapi cuma sampai di satu tempat yang gak nyampe ke Kanaan. Mereka cuma sampai di Haran, kesian, cuma berhenti di situ. Untuk lanjut ke Kanaan baru panggilannya Abram, Tuhan panggil. Nah yang saya bilang begini, sama-sama kaya, wilayah itu sedikit, logika bermainnya begini. Lot, kau cuma ponakan kan? Kalau kita ndak angkat ngana jadi anak ikopa, kita ndak ada apa-apa kan? Bisa saja. Bukankah saya yang kemudian membuat engkau seperti ini? Jadi kalau karena kau anak kacuping halus, dengar baik-baik. Ale pindah jauh-jauh, saya di sini. Mestinya begitu. Wibawanya apa? Wibawa seorang ayah. Jalurnya jelas, anak mesti ikut aturan ayah. Mestinya Abram begitu, mestinya. Tapi Alkitab nggak bilang loh begitu. Dia panggil baik-baik, Lot. Tidak baik kalau kita berselisih, yaitu gembalamu dan gembalaku. Gak enak dipandang. Tolong lihat Bapak Ibu pasal 13 yang kita baca tadi, khususnya ayat 8. Berkatalah Abram kepada Lot, ini terjemahan baru edisi kedua. Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Oh wetae. Baik sekali dia punya hati. Andai kata Abram itu nyoman Jepun, mungkin gak begitu. Sorry ya, cuma anak-anak kecil. Mungkin. Saudara, tidak. Kita kerabat. Jangan sampai saya dan kau ada permusuhan, termasuk gembalamu dan gembalaku. Mari kita atur-atur bagus. Kita cari solusi. Dengarkan Bapak Ibu, catatan kedua. Abram tidak persoalkan siapa yang benar dari perselisihan itu. Dengarkan, Abram tidak bicara siapa yang layak untuk disalahkan dari perselisihan itu. Tapi Abram fokus pada bagaimana menyelesaikannya. Tangkap maksud saya, bahwa Abram tidak bicara soal siapa benar, siapa salah. No. Urusan yang penting menurut Abram adalah bagaimana menyelesaikannya. Ketika terjadi perselisihan, Abram fokus pada solusi, bukan pada siapa pemicu persoalan. Ketiga saya tertarik di ayat 8 itu. Jangan ada pertengkaran, karena kita kerabat. Artinya fokus Abram bukan pada pertengkaran, tapi pada perdamaian. Jangan ada pertengkaran, berarti bicara soal perdamaian. Daripada pusing memikirkan pertengkaran, mengapa tidak memikirkan perdamaian? Fokus Abram ada pada perdamaian. Sehingga kemudian menjadi hal yang lebih luar biasa. Catatan ketiga di ayat yang tidak kita baca. Ya ampun, ini karena namanya bagus ya, Abram, bapa yang luhur. Dia bilang begini, Lot, ini semua luas. Kau pilih,
Kalau kau pilih kanan, saya akan pilih kiri. Kalau kau pilih kiri, saya akan pilih kanan. Nanti Bapak Ibu baca ya, belum kita baca saat ini. Tapi kalau urai terus dia bilang ini, kau pilih saja, kau pilih. Padahal ada dataran Yordan, sungai Yordan dekat situ, itu daerah subur. Kalau Abram itu nyoman jepun, gua akan bilang, Lot, kau di tempat kering dan tandus, tuh yang batu-batu itu. Nah saya, karena saya pamanmu ya, saya yang subur itu. Enggak, dia bilang, Lot, lu ke kiri, gua ke kanan. Lu kanan, gua kiri, kau pilih duluan. Oh Tuhan, saya kaget. Kau pilih duluan. Saya kira ada Lot yang marah. Sesampai di mana tadi? Itu dia. Bapak Ibu, Lot pilih dataran sungai Yordan dong. Lot pilih. Abraham tidak babangke. Dan tetap komit pada itu. Mengapa? Karena fokusnya pada solusi. Fokusnya pada perdamaian. Tidak ada excuse. Tidak ada alasan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana Bapak Ibu, anak-anak sekalian membawanya dalam kehidupan beriman kita. Gereja yang paling kecil adalah keluarga. Yang terdiri dari suami, istri, anak-anak. Dan Alkitab bilang dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, jika dua orang sepakat meminta apapun, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Siapakah dua orang yang selalu sepakat sama-sama? Di mana ayat 20 mana bilang dua orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Maka siapakah dua orang percaya yang selalu berkumpul? Cuma satu, suami istri. Maka gereja terkecil adalah suami istri yang bisa bersepakat meminta apapun. Tetapi tahukah Bapak Ibu, mudah-mudahan saya keliru, justru mereka yang sering harusnya bersepakat ini sering juga ibu yang bilang bukan saya, baku ambe. Kenapa? Acap kali fokusnya pada siapa yang salah, siapa yang benar, bukan mana solusi. Padahal gereja kecil ini mestinya membangun intimasi, bukan kompetisi, persaingan, tapi kedekatan, kelekatan yang luar biasa. Bapak-bapak, karena ini ulang tahun PKP ke-59, mari kita merenung. Bapak-bapak, pernah enggak mengalami begini? Bapak-bapak cari barang tertentu waktu awal-awal perkawinan. Oh, istri pemanis sekali, napa Pak tuh kunci oto. Bagus banget kan? Kasih luar biasa. Sekarang coba mendekati usia 20 tahun perkawinan. Hai istriku. Mana itu? Itu nang HP mata su di mana su? Pernah enggak alami bapak-bapak? Lalu pernah enggak tiba-tiba para istri mulai mengalahi Tuhan? Kalau di Alkitab ada satu hal yang Tuhan enggak bisa. Apa itu? Mengingat kesalahan dan dosamu. Tapi istri yang tidak ada di Torsina, di gereja lain saya yakin, so baku damai, so aman. Tapi kalau minggu depan ada pemicu, ngalia yang 10 tahun lalu masih dia ingat. Bapak-bapak pernah alami enggak? Kalau enggak, puji Tuhan, berarti Torsina ini luar biasa. Luar biasa. Lihat enggak kecap manis ada di mana? Kebetulan mereknya saya nggak boleh sebut nomor, ya nggak boleh, nanti iklan lagi. Yang penutupnya ada merah gitu.
Ada di kulkas. Suami cari. Dia buka kulkas. Dia pelototi kulkas sampai 1 jam dia lihat. Bapak pernah alami nggak? Saya pernah alami. Itu nggak dapat loh. Kecap di kulkas. Gedor pintu kamar mandi. Ma itu lagi mandi. Ma, nggak ada. Ada dalam kulkas. Coba lihat. Iblis lagi menabuh gendang. Bukan saya, Bapak itu buka lagi. Dan lihat lagi. Kenapa dia tidak dapat? Karena suami itu melihat dengan imajinasi, kesian. Istri-istri bertobatlah. Kami itu melihat dengan imajinasi. Ketika bicara soal kecap, di kepala kami langsung kecap punya bentuk. Warna merah, ada tulisan A, B, titik-titik. DP botol hampir hitam seluruhnya. Toh? Ternyata 2 hari lalu, Ma itu baru beli itu barang. Dia potong yang merah, tak lepas. Merahnya nggak ada. Dituang dipakai separuh. Sekarang bukan hitam full, cuma setengah. Lalu tulisan A, B, titik-titik itu tapele dengan tempe. Maka walaupun dia sudah ada di situ, kami tidak lihat apa-apa. Sampai Tuhan datang pun itu barang tidak ketemu. Lalu sang ratu keluar dari kamar mandi. Banting pintu, buka kulkas. Ini dang apa? Ini dang apa? Ini dang apa? Ini bukan curhat tapi mau bilang begini. Acap kali kita fokus pada masalah. Bukan fokus pada solusi. Ibu-ibu pernah alami enggak? Ketika suami habis mandi, ganti baju, ganti sepatu, di mana dia duduk atau berdiri di situ dia letakkan barang itu. Dan tiap hari orang sudah kasih tahu, Pak, handuk gantung di situ, sepatu di situ, dan berulang kali. Tapi begitu terus, pernah alami enggak ibu-ibu? Oh ya, kiranya tidak darah tinggi ya, tapi terimalah itulah kondisi para laki-laki. Bapak-bapak bertobatlah supaya gereja ini aman dalam persekutuan kecil. Sederhana menurut saya. Itu hal sederhana untuk membangun gereja kecil. Saya mau ajak, jangan fokus pada masalah. Fokus pada solusinya. Sekarang di Torsina, apakah ada masalah? Enggak ada lah. Ini gereja yang luar. P1 cerita ke saya di situ. Beliau cerita, ini gereja Pak luar biasa. Dikelilingi oleh orang-orang yang baik hati, walaupun tidak seiman. Kami kerja sama topang. Pokoknya bagus-bagus 200 kakak ini. Puji Tuhan, di sini banyak Abram yang luar biasa. Walaupun hanya Tuhan yang tahu, ada beberapa Lot yang luar biasa. Tapi saya mau bilang, mari kita fokus bukan pada perselisihan, tapi pada perdamaian. Kata Abram, kita adalah kerabat. Saya mau bilang begini, andai kata ada situasi Lot dan Abram di gereja ini, andai kata di rumah tangga ada kondisi Lot dan Abram mungkin terjadi. Bolehkah di antara saudara salah satunya akan berkata, kita adalah kerabat. Kita adalah kerabat. Kasih luas. Kita berlabel Kristen. Ayolah kita selesaikan baik-baik. Maka dengan itu Bapak Ibu sedang menciptakan keluarga yang menelorkan perdamaian. Bukan hanya pada gereja yang besar, tapi pada gereja kecil, yaitu keluarga masing-masing. Saya mau tutup, selamat menjadi pendamai. Walaupun realitanya akan banyak perselisihan dihadapi, tetaplah jadi pendamai. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.